Pernahkah Anda bertanya, bagaimana dunia hiburan yang kita nikmati sekarang dimulai? Sebuah revolusi visual yang mengubah cara kita melihat dunia. Dimulai lebih dari 1 abad yang lalu, mari kita lihat lebih dekat bagaimana film sebuah seni yang telah menghipnotis kita selama lebih dari 100 tahun mulai diciptakan. Dan bagaimana gambar bergerak ini mempengaruhi sejarah budaya dan teknologi dunia. Konsep gambar bergerak dimulai jauh sebelum ada film seperti yang kita kenal sekarang. Pada tahun 1834, William Gorse Horner menciptakan zoetrope, sebuah perangkat yang menampilkan gambar-gambar statis dalam urutan yang cepat. Meskipun sangat sederhana, ilusi gerakan yang diciptakan oleh perangkat ini menjadi langkah pertama yang menentukan dalam perjalanan panjang menuju penciptaan film. Hal yang sama terjadi pada perangkat seperti praxinoscope dan penakistoscope yang dikembangkan lebih lanjut oleh para penemu, menunjukkan bahwa manusia telah lama memiliki hasrat untuk menciptakan ilusi gerakan. Namun, tanpa penemuan fotografi, film mungkin tidak akan ada. Pada tahun 1839, Louis Daguerre memperkenalkan daguerreotype, proses fotografi pertama yang dapat menghasilkan gambar permanen. Penemuan ini memungkinkan manusia untuk menangkap gambar dengan akurasi yang belum pernah ada sebelumnya. Tanpa langkah besar ini, kita mungkin tidak akan pernah melihat potret pertama, apalagi gambar bergerak. Pada akhir abad ke-19, Thomas Edison mengambil langkah besar dengan menciptakan kineskop, perangkat yang memungkinkan satu orang melihat gambar bergerak melalui sebuah lubang kecil. Meskipun pada masa itu belum ada proyeksi besar, penemuan Edison ini membawa kita lebih dekat ke revolusi hiburan visual yang besar. Tetapi walaupun ini bukan film, dalam pengertian kita saat ini, kineskop membuka jalan bagi dunia baru yang akan segera hadir. Namun, era film yang sesungguhnya dimulai pada 28 Desember 1895 ketika dua saudara asal Prancis, Auguste dan Louis Lumière, mengembangkan sinematograf, kamera pertama yang memungkinkan gambar bergerak untuk diproyeksikan ke layar besar. Dengan penemuan ini, film ini tidak dapat hanya dilihat oleh satu orang, tetapi dapat dinikmati oleh banyak orang sekaligus di bioskop. Pada saat itu, film masih terbatas pada gambar-gambar sederhana, seperti pekerja yang meninggalkan pabrik atau kereta api yang tiba di stasiun. Itu sudah cukup untuk membuat para penonton merasa seolah-olah mereka sedang melihat keajaiban dunia. Film pertama kali dipertontonkan di ruang publik pada 28 Desember 1895 di Paris. Dan ini mengubah dunia selamanya. Ribuan orang terpesona oleh gambar-gambar yang mereka saksikan di layar besar. Film pertama kali diproduksi hanya menampilkan kehidupan sehari-hari yang biasa seperti pekerja yang meninggalkan pabrik atau kereta api yang datang ke stasiun. Namun, meskipun tampaknya sederhana, gambar-gambar ini memiliki dampak yang luar biasa terhadap audiens yang menyaksikannya. Mereka tidak hanya menyaksikan gambar bergerak, mereka melihat sebuah dunia baru yang diciptakan untuk mereka, dan ini menandakan dimulainya era baru dalam hiburan. Pada awal abad ke-20, film masih tanpa suara, menciptakan sebuah era yang dikenal dengan sebutan film bisu. Ini adalah waktu yang penuh eksperimen dan inovasi, di mana sutradara dan aktor menemukan cara baru untuk mengekspresikan cerita tanpa bantuan dialog. Film bisu seperti The Birth of a Nation, Kaya Griftin, menunjukkan potensi besar dari medium baru ini untuk menyampaikan kisah yang kompleks dan penuh emosi, meskipun kontroversial. Karya-karya seperti ini membuka jalan para pembuat film untuk bereksperimen lebih jauh dengan cara mereka bercerita. Tidak hanya itu, Charlie Chaplin dengan kecerdikan komedi fisiknya menjadi simbol di era film bisu. Meskipun tidak ada suara, ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang dimainkan dengan sangat cermat mampu mengungkapkan lebih banyak emosi daripada kata-kata. Chaplin memanfaatkan kemampuan ini untuk menciptakan karakter yang penuh dengan kepedulian dan humor, sehingga menciptakan warisan yang masih dihargai hingga hari ini. Pada tahun 1927, dunia perfilman memasuki babak baru dengan penemuan suara dalam film The Jazz Singer, sebuah film yang pertama kali menggabungkan suara dengan gambar secara terintegrasi, mengubah dunia sinema selamanya. Walau sebelumnya ada eksperimen dengan suara dalam film, The Jazz Singer adalah film pertama yang menampilkan dialog langsung dengan terdengar di layar. Ini membuka era baru di dunia perfilman, di mana suara dan musik menjadi bagian yang tak terpisahkan dari cerita. Dengan munculnya suara, film menjadi lebih hidup dan lebih dinamis. Dialog,
musik, dan efek suara mengubah cara kita berinteraksi dengan karakter dan cerita. Ini juga menandai berakhirnya era film bisu yang telah memukau penonton selama beberapa dekade. Masuki tahun 1930-an hingga 1950-an yang dikenal sebagai masa keemasan Hollywood. Dalam dekade ini, Hollywood tidak hanya menjadi pusat hiburan, tetapi juga menciptakan film-film ikonik yang menyentuh banyak orang di seluruh dunia. Gone with the Wind 1939 tidak hanya menjadi film terlaris sepanjang masa, tetapi juga mengubah cara film epik disajikan dengan detail visual dan narasi yang sangat mendalam tentang perang saudara Amerika. Film seperti Casablanca 1942 dengan tema cinta yang tragis di tengah Perang Dunia Kedua tetap menjadi salah satu film paling dicintai sepanjang masa. Dengan akting luar biasa dari Humphrey Bogart dan Ingrid Bergman serta dialog-dialog yang sangat terkenal, Casablanca memperkenalkan kita pada simbol-simbol budaya yang tetap hidup hingga kini. I'm a saloon keeper. The problems of the world are not in my department. Why did you come back? To tell me why you ran out on me at the railway station? If you only knew the truth. I wouldn't believe you no matter what you told me. Selain itu, ada Citizen Kane 1941, sebuah film yang sering disebut-sebut sebagai film terbaik sepanjang masa. Sutradara Orson Welles memperkenalkan teknik-teknik baru dalam sinematografi seperti penggunaan pencahayaan dramatis dan narasi yang non-linear yang membentuk cara kita melihat film sampai hari ini. Mr. Thatcher, my ex-guardian. We have no secrets from our readers. Sementara Hollywood mendominasi dunia perfilman, sinema di negara-negara lain juga berkembang pesat. Salah satunya adalah film Rashomon 1950, karya Akira Kurosawa yang memperkenalkan teknik naratif baru yang melihat satu peristiwa dari sudut pandang yang berbeda. Pendekatan ini memberikan dimensi baru dalam cara kita memahami kebenaran dan kenyataan. Dari gambar bergerak pertama yang diciptakan oleh para penemu hingga teknologi mutakhir seperti CGI dan efek visual, film telah melalui perjalanan panjang yang luar biasa. Selama lebih dari 100 tahun, film tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi media untuk mencatat sejarah, budaya, dan emosi manusia. Dari layar kecil ke layar besar, film terus berkembang. Dengan teknologi yang semakin canggih, film kini membawa kita ke dunia yang lebih luas, lebih imajinatif, dan lebih mengesankan dari sebelumnya. Begitulah perjalanan sebuah revolusi visual yang bermula dari eksperimen sederhana, kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Oke lur, mungkin pembahasannya segitu aja tentang awal mula diciptakannya film. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe biar channel ini kedepannya makin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.